nanti kalian materinya adalah untuk obat-obat anti protozoa, terus ada farmakologi dasarnya sama penggunaan klinisnya. Slide ketiga, tujuan dari anti protozoa ini kan untuk pencegahan ya dan pengobatan infeksi protozoa terutama pada individu yang rentan terhadap infeksi oportunistik. Infeksi oportunistik ini untuk mengurangi transmisi dan juga mengobati individu yang terinfeksi. Tapi untuk individu-individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah ya, atau kita sebut dengan immunocompromised, terapinya bisa jadi lebih sulit dan hasilnya bisa tidak memuaskan. Next. Pilihan obatnya ada amphotericin B. Amphotericin B ini adalah anti jamur. Mekanisme kerjanya berikatan dengan ergosterol pada membran sel dengan cara membentuk porus yang nantinya akan meningkatkan permeabilitas. Parasitnya Leishmania ya, karena parasit ini punya komposisi sterolnya yang sama dengan jamur. Next. Pilihan obatnya sekarang ada kloroquinol. Ini untuk kloroquine untuk anti malaria. Bisa juga digunakan untuk extraintestinal amoebiasis atau amoebiasis hati. Kontraindikasinya dengan metronidazole, kerja toksiknya langsung pada entamoeba histolica. Absorpsinya dari usus, intestinal amoebiasis tidak efektif. Next. Ini kan di slide ini lebih banyak ngomongin tentang obat sama mekanisme kerjanya ya. Nanti kalian bisa baca sendiri nih untuk iodoquinol, ini penggunaannya seperti apa, mekanismenya seperti apa. Next kita langsung ke slide. Lalu kita buka satu-satu deh. Slide 7, next, metronidazole ya. Sini pilihan obatnya nanti ada metronidazole. Kalian baca untuk apa. Next, penggunaan klinisnya ya, amoebiasis, giardiasis, ini udah tahu kan ya infeksi apa. Next lagi, efek sampingnya. Ini efek samping yang umum sama yang jarang. Next lagi. Nah, ini juga pilihan obatnya, indikasinya untuk apa. Next lagi. Oke, lanjut kita langsung ke infeksi protozoa pada manusia. Nah, ini ya. Next. Nah, ini ada amoebiasis. Amoebiasis ini disebabkan oleh entamoeba, biasanya dari fekal oral, kontaminasi makanan masuk ke lambung jadi tropzoid. Di usus akan menghasilkan kista dan menimbulkan gangguan. Gangguannya adalah disentri akibat amoeba. Next. Terapinya, kayak obatnya ada metronidazole dan analognya. Next. Ada giardiasis, ini juga infeksi usus, diare tanpa perdarahan lebih dari 2 minggu. Obatnya mana? Next. Trichomoniasis yang ada di vagina ya. Saluran kemih, lanjut. Toxoplasmosis, ini penularannya melalui daging mentah atau sayuran yang mengandung kookista. Lanjut. Next.
Leishmaniasis, nah, ini penyebarannya, sindromnya, ada terapinya pakai amphotericin B, cara kerjanya tadi sudah tahu ya. Oke, sekarang ke antihelminthes. Antihelminthes ini nama lainnya apa? Antihelminthes, helminthes cacing ya, berarti antihelminthes berarti ini adalah anti cacing. Obat yang digunakan apa di sini? Pirantel pamuat. Pirantel pamuat ini merupakan obat antihelminthes yang digunakan dalam penata laksanaan cacingan. Cacingnya nanti kita lihat di slide berikutnya. Nah, obat ini termasuk dalam kelompok tetrahydropyrimidin, zat antihelminthes derivat dari pyrimidin. Umumnya dikenal dengan nama dagang Combantrin ya, di Australia, Kanada, sama Eropa. Obat ini bekerja dengan cara mengganggu sistem saraf cacing yang mengakibatkan kelumpuhan dan akhirnya kematian. Setelah mengkonsumsi obat ini, cacing akan diekskresikan melalui tinja. Nah, penggunaan pirantel pamuat ini harus sesuai sama petunjuk dokter, atau bisa juga dibaca di kemasannya. Next. Nah, ini cacing-cacing yang bisa ini antihelminthes untuk cacing-cacing ini ya. Efek terapi dari pirantel pamuat ini melumpuhkan otot tubuh cacing dewasa secara paralitik spastik. Mekanisme kerjanya dengan menghambat neurotransmisi kolinergik di dalam cacing yang mengganggu fungsi sistem sarafnya. Jadi cacingnya dibikin lumpuh. Nah, kalau dia udah lumpuh, dia tidak punya kemampuan untuk mengikat dan menempel pada dinding usus serta melakukan gerakan peristaltik untuk bertahan hidup. Nah, sebagai hasilnya nanti cacing ini akan terlepas dari usus, dikeluarkan melalui gerakan peristaltik usus tadi. Untuk pengobatan pirantel pamuat ini nggak bisa satu kali, dia harus diulang. Diulanginya berapa kali? 6 bulan sekali ya, ada yang 1 tahun sekali. Karena apa? Karena larvanya itu kan masih tertinggal, karena obat ini kan cuma menyerang cacingnya ya. Larvanya kan belum. Nah, larva yang tertinggal tadi akan berkembang menjadi cacing. Nah, makanya kita mesti minum lagi obatnya 6 bulan kemudian atau 1 tahun. Baru siklusnya bisa stop ya. Next. Nah, ada 4 hal yang akan dibahas di antihelminthes ini, ada farmakokinetik, farmakodinamik, kontraindikasi, dan efek samping. Coba next lagi, masih ada nggak slide-nya? Oke, balik lagi. Ini slide-nya nanti kurang jelas, nanti saya kasih yang satu lagi ya. Coba buka dulu, jadi farmakokinetiknya di slide yang 25. Nah, jadi kan farmakokinetik itu hubungannya sama absorpsi, distribusi, sama metabolisme dan eliminasi kan. Absorpsinya di usus sekitar 10% saja, pemberiannya secara oral. Distribusinya akan masuk ke jaringan tubuh, masuk ke saluran pencernaan, ke bagian usus ya. Nah, metabolismenya biasa di hati ya, eliminasinya nanti di tinja dan keluar juga ke urin. Untuk farmakodinamiknya tadi ialah yang cara kerjanya tadi ya, mengganggu sistem saraf cacing, menyebabkan kelumpuhan ototnya, kemudian cacingnya akan keluar melalui gerakan peristaltik usus. Kontraindikasinya untuk orang-orang yang hipersensitif terhadap pirantel pamuat ataupun komposisi lain dari kombinasi obat antihelminthes ini.
Terus juga ibu hamil trimester pertama tidak boleh pakai. Penggunaan pada trimester kedua dan ketiga harus dilakukan hati-hati dan hanya jika manfaat yang diharapkan melebihi risiko potensi. Lalu yang terakhir efek samping yang umum ini ada mual, muntah, diare, sakit perut, nyeri kepala. Ini efek samping yang umum ya. Dan juga bisa terjadi sampai reaksi alergi, bisa gatal-gatal, ruam kulit, ada pembengkakan wajah juga. Nah, untuk efek samping yang jarang terjadi, ini bisa karena sistem saraf, gangguan sistem saraf, atau juga perdarahannya. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum ke slide yang lain? Kan kemarin waktu tutorial yang malaria, ada maksudnya ada yang masih bingung nggak? Kan ini sebenarnya karena kuliah saya telat ya. Berarti kan kalian udah belajar sendiri intinya kan yang ini. Untuk infeksi pada protozoa, ini kan kuliahnya terapi obat ya. Jadi bahas tentang sedikit gangguan penyakitnya, lebih banyak membahas tentang obat dan cara kerjanya. Nah, obat dan cara kerjanya ini kalian lebih sering baca sih ya. Nah kan ini nggak mungkin mau dihafalin banyak ya. Jadi lebih enaknya kalian perbedain satu-satu cara kerja obatnya. Tapi umumnya kan obat-obat yang digunakan untuk protozoa ya yang itu-itu saja. Paling ada kombinasi lainnya kalau memang tergantung tingkat keparahan. Oke, cukup dulu yang slide ini, buka slide sebetulnya lagi. Yang anti malaria ya. Ya, anti malaria ya. Next, di anti malaria ini akan dijelaskan siklus hidup Plasmodium, mengetahui obat anti malaria, farmakologi dasarnya, dan juga penata laksanaannya. Nah, ini adalah siklus hidup parasit malaria. Ya, saya mau kalian aja deh yang jelasin ini kan. Siapa yang bisa jelasin ini? Patrika deh, kamu yang lagi share screen. Coba sambil jelasin siklus dari malaria ini. Siklusnya kan ada dua ya. Atau ada yang lain mau jelasin nih? Hari pertama. Ini tutorialnya sudah kan? Ada siklus apa saja di dalam siklus hidupnya malaria. Di sini dok, Mm-mm. siklusnya itu ada 3 dok. Ya, Pertama siklus dari malarianya itu parasitnya, yaitu sporosiklusnya. Kemudian pas dia di bagian apa namanya itu pendarahan di vaskularnya itu dok, exoeritrositnya, kemudian ada erythrocyte circle. Kemudian dia itu kembali ke mana itu namanya, akan menyerang ke ginjal dok.
Tapi kalau misalnya ada salah, mohon maaf dok. Udah, nggak usah itu aja, nggak ada yang lain. Malaria itu kan adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit yang ditularkan oleh nyamuk. Nyamuknya apa? Nadia Angelika. Ini sudah di kuliahnya Dokter Gifari ya. Nyamuknya Anopheles. Jadi bukan semua nyamuk menyebabkan malaria. Nyamuknya adalah nyamuk Anopheles. Nah, tahapnya kan dimulai dari infeksi dulu ke manusia kan. Nyamuknya nanti terinfeksi, menginfeksi malaria pada apa sih manusia yang punya malaria. Terus nyamuknya menggigit, terus akan memindahkan ke manusia lainnya. Terus nanti ada tahapan reproduksi. Parasit malaria ini akan berkembang, di mana berkembangnya ada secara seksual dan aseksual kan. Yang aseksual di dalam sel hati manusia. Disebut dengan, oke ini kuliahnya Dokter Gifari ya sebenarnya. Nanti kalian review aja lagi kalau misalnya lupa. Oke. Next. Nah, ini obat-obat yang digunakan untuk anti malaria. Ada grup 1, grup 2, sama grup 3. Grup 1 ini berarti yang utama dulu ya. Yang pertama dulu kita gunakan. Nanti kalau dia kurang efektif, baru kita akan kombinasikan dengan yang lain. Next lagi. Yang pertama ada artemisinin dan derivatnya. Nah, derivatnya ini untuk memperbaiki potensi dan bioavailabilitas sebelumnya yang insoluble, ini digunakan hanya orang. Next, ini farmakokinetiknya, absorpsinya cepat, puncak plasmanya 1-2 jam, waktu paruhnya juga 1-2 jam, digunakan sebagai terapi kombinasi untuk meningkatkan efikasi dan mencegah resistensi. Next. Nah, ini yang digunakan oleh WHO ya, rekomendasi untuk treatment malaria. Next. Anti-malaria action ini sangat efektif dan cepat dalam mengatasi infeksi Plasmodium falciparum yang parah pada malaria. Mampu membersihkan parasit dengan cepat dan mengatasi demam. Bekerja efektif pada tahap eritrositik aseksual dari siklus hidup parasit, mempunyai aktivitas yang menghancurkan gametosit, sehingga dapat mengurangi penularan penyakit. Pengobatan kombinasinya adalah artemisinin, ACT itu ya. Ini memiliki toksisitas yang rendah dan dianggap aman untuk orang dewasa dan anak-anak, maupun perempuan yang tidak sedang hamil. ACT ini adalah pengobatan kombinasi artemisinin. Ini lini pertama untuk malaria. Ada artesunat intravena pemberiannya untuk yang parah, namun tidak digunakan untuk kemoprofilaksis. Kemoprofilaksis itu apa artinya? Kemoprofilaksis itu artinya pencegahan ya. Jadi memang ada obat-obat malaria itu yang digunakan untuk pencegahan, terutama untuk mereka yang tinggal di daerah endemik ya. Nah, menurut WHO, ACT ini digunakan untuk mengobati malaria yang falciparum tadi selama boleh ya untuk wanita hamil trimester kedua dan ketiga kehamilan. Untuk yang artesunat atau kinin yang penggunaannya intravena digunakan untuk malaria yang parah selama trimester pertama kehamilan. Digunakan juga untuk mengobati malaria yang pertama yang parah
selama trimester kedua dan ketiga kehamilan. Next. Ini efek sampingnya yang sering ya, efek samping. Ya. Ya. Iya. Aman. Oke, next ya, ini untuk efek samping. Nah, terus ada pilihan obat laginya, amodiaquin. Ini adalah turunan dari chloroquine. Murah, toksisitasnya lebih rendah, efektif juga terhadap. Terus ada piperacin ya, ini dibaca. Nanti maunya kalian bentuk soalnya seperti apa? Kalau bentuk soal yang saya kasih untuk Pak tingkat kalian tahun lalu, ini lebih ke sebenarnya kombinasi aja sih. Kalau yang parah dikasih apa gitu kan. Kalau yang masih belum parah, pengobatan lini pertamanya apa, atau mau juga menjelaskan sampai ke mekanisme kerja. Kalian blok ini banyak nggak sih ininya, bebannya? Kalau nanti dikasih mekanisme kerja ada ya, berapa nanti kan ada mekanisme kerja untuk obat-obat yang lini pertama saja, biar nggak terlalu sulit. Nanti kan sebenarnya di blok berikutnya juga ini akan farmakologi pengobatan akan lebih banyak tujuannya kalian ketemu. Next. Ini quinin dan quinidin, ini adalah turunan dari kina, alkaloid dari pohon sinkona, lebih poten dan lebih toksik. Digunakan untuk stadium eritrosit yang pada tahap blood schizotizin untuk 4 plasmodium. Dan juga pada tahap gametosidal untuk plasmodium vivax dan plasmodium ovale. Next. Ini farmakokinetiknya, absorpsinya cepat untuk di oral ataupun intramuskular. Pada infeksi akut diperoleh peningkatan alfa-1 glikoprotein yang akan mengikat fraksi bebas kina. Sehingga kadar bebas dalam plasmanya menurun, sehingga dapat menurunkan toksisitas. Tapi dapat juga menurunkan efektivitas jika di bawah konsentrasi hambat minimal. Waktu paruhnya pada orang yang sehat ya 11 jam, pada infeksi malaria 18 jam, karena adanya peningkatan alfa-1 glikoprotein. Next. Ini untuk penggunaan klinisnya, hemoprofilaksis untuk malaria umumnya mengacu pada penggunaan obat-obatan untuk mencegah infeksi ya. Kalau kita mau berpergian atau tinggal ke daerah-daerah yang endemis, kita akan menggunakan hemoprofilaksis malaria ini. Next. Ini tadi masih pembahasan obat yang quinin tadi ya. Ini toksisitasnya adalah inconism. Inconism ini adalah efek samping yang terkait dengan penggunaan obat quinon tadi. Obat-obat quinin ya, ataupun chloroquine yang digunakan untuk mengobati malaria. Bentuk ringannya nih, efek samping ringan dari obat ini itu tinnitus. Tinnitus itu artinya telinganya berdenging. Bisa juga sampai tidak bisa mendengar, tapi tidak parah. Lalu ada juga gangguan penglihatan, bisa sampai sakit kepala, perasaan tidak nyaman, gelisah ya, atau disforia, lalu mual, muntah, dan juga tekanan darahnya menurun.
Tekanan darahnya menurun, ini bisa dipengaruhi karena hipoglikemi, ada stimulasi pada sel beta pankreas. Oke. Nah, untuk penggunaan quinine sama quinidin di intravena itu bisa menyebabkan hipotensi. Selain itu, penggunaan jangka panjang ataupun dosis tinggi obat ini bisa menyebabkan gangguan pencernaan yang tadi ya, muntah dan sebagainya itu. Ini adalah gangguan gastrointestinal. Bisa juga dimanifestasi kulit, penggunaan jangka panjang ataupun dosis tingginya. Gangguan penglihatan sama gangguan saraf tadi ya, ya sudah. Next. Nah ini obat pilihan lainnya ada Primaquine, derivat dari quinolin yang digunakan dalam pengobatan malaria. Kerjanya di tahap eksoeritrositik atau tahap di luar sel darah merah. Primaquine ini punya efek pada tahap akhir parasit di hati dan bentuk laten yang disebut dengan hypnozoid. Bentuk laten dari parasit Plasmodium vivax dan ovale ya, yang menyebabkan kekambuhan malaria setelah periode tertentu. Primaquine ini efektif untuk mengatasi hypnozoid dan juga mencegah kekambuhan malaria. Nanti diingetin ya ini. Nanti ini ada di salah satu soal MCQ kalian. Primaquine ini mengatasi malaria pada tahap apa? Next. Untuk mekanisme kerja Primaquine ini diubah menjadi elektrofil yang bekerja sebagai mediator reduksi oksidasi. Aktivitasnya berperan pada efek anti malaria dengan menghasilkan ROS atau mengganggu transfer elektron di parasit. Next. Ini farmakokinetiknya hanya tersedia dalam bentuk oral untuk Primaquine dan memiliki absorpsi yang hampir mencapai 100% di saluran pencernaan. Setelah diserap, obat ini terikat dengan protein 1 glikoprotein dalam plasma. Distribusi obatnya bebas tergantung pada konsentrasi Primaquine dalam plasma. Primaquine ini mengalami metabolisme yang cepat sehingga ekskresi obat dalam bentuk asli sangat sedikit. Metabolit utamanya dari Primaquine ini adalah karboksi Primaquine yang tidak aktif secara anti malaria. Namun konsentrasi karboksi Primaquine dalam plasma lebih tinggi daripada Primaquine dan eliminasi metabolitnya lebih lambat, terutama pada dosis berulang. Meskipun aktivitas anti malaria ini yang karboksi Primaquine-nya lebih rendah ya, dia tetap memiliki aktivitas hemolitik yang tinggi. Ya, jadi yang perlu diperhatikan, Primaquine ini juga berperan sebagai indikator enzim dari CYP1A2 dalam hati. Jadi penggunaannya perlu hati-hati, karena dia akan dimetabolisme oleh CYP1A2 termasuk juga warfarin. Next. Penggunaan terapeutiknya, Primaquine ini digunakan sebagai kemoprofilaksis terminal, yang berarti digunakan sebagai pengobatan terakhir untuk mencegah kekambuhan malaria. Ini terutama digunakan dalam pengobatan radikal ya, untuk mencegah kekambuhan pada infeksi Plasmodium ovale dan juga vivax. Primaquine diberikan bersama dengan obat skizontisid untuk obat skizontisida ini kan obat yang menghancurkan tahap aseksual plasmodium ya dalam darah. Jadi untuk mencapai pengobatan efektifnya. Nah, Primaquine ini juga memiliki aktivitas gametosidal yang berarti dia bisa menghancurkan juga di tahap reproduksi seksual plasmodium yang disebut gametosid tadi.
Ini membantu mengurangi potensi penularan parasit dari individu yang sedang diobati selama periode terapi dan juga mengurangi jumlah gametosit dalam darah. Primaquine membantu mengurangi resiko penularan malaria kepada orang lain melalui vektor nyamuk. Next. Nah, untuk toksisitas dan efek samping, primaquine ini punya potensi toksik ya, dan juga efek samping. Efek sampingnya abdominal distress ini keluar ya. Siapa tadi? Patrika ya. Nah, next yang itu udah sampai toksisitas ya tadi. Next coba. Nah, toksisitas. Pada dosis yang lebih tinggi, dosis yang 60 sampai 200 mg per hari, itu bisa menyebabkan gangguan abdominal distress. Abdominal distress itu gangguan lambung ya. Dan juga metemoglobinemia, ini peningkatan kadar metemoglobin dalam darah. Efek samping yang jarang granulositopenia. Granulositopenia itu adalah penurunan jumlah sel darah putih granulosit dan granulositosis. Ini disebabkan karena dosis yang berlebihan. Untuk dosis yang sangat tinggi bisa menyebabkan hemolisis atau penghancuran sel darah merah dan juga anemia hemolitik pada individu dengan defisiensi G6PD defisiensi ya. Ini G6PD ini adalah glukosa 6 fosfat dehidrogenase. Next. Perhatian dan kontraindikasi. Tadi kan sudah tahu ya untuk yang orang-orang yang dengan defisiensi G6PD ini, jadi dia tidak boleh diberikan untuk individu-individu yang dengan defisiensi ini karena bisa menyebabkan yang tadi anemia hemolitik parah. Nah, nanti salah satu soalnya juga ada yang ini ya. Jadi kenapa primaquine tidak boleh diberikan untuk pasien yang defisiensi G6PD, alasannya itu tadi ya. Nah, terus tanda-tanda anemia hemolitik. Karena kan tadi kan menyebabkan anemia hemolitik parah, jadi ada tanda-tanda anemia hemolitik. Jadi nanti saya bikin soalnya nggak langsung primaquine menyebabkan anemia hemolitik pada pasien apa enggak, tapi nanti ada ciri-ciri anemia hemolitiknya ya. Udah tahu belum? Urinnya warnanya gelap, salah satunya seperti darah. Jadi makanya sebelum dilakukan pemberian obat primaquine harus dilakukan dulu tes G6PD untuk memastikan bahwa pasiennya nggak punya defisiensi ini. Untuk wanita hamil sama menyusui, primaquine ini tidak disarankan. Penyakit sistemik akut. Penyakit sistemik akut ini yang cenderung menyebabkan granulositopenia. Primaquine harus digunakan hati-hati pada pasien dengan penyakit sistemik akut. Yang tadi ya, rheumatoid arthritis, RA, atau juga lupus erythematosus systemic, SLE. Tidak diberikan bersama obat-obat hemolitik yang dapat mendepresi sumsum tulang.
Primaquine tidak boleh diberikan bersamaan dengan obat-obat yang memiliki efek hemolitik yang kuat. Next. Nah, ada antibiotikanya juga. Antibiotika ini untuk menghambat translasi protein parasit. Untuk mengontrol parasitemia digunakanlah tetrasiklin ataupun doksisiklin yang termasuk dalam kelas antibiotik. Oke, lanjut. Next. Ini kontraindikasinya untuk wanita hamil dan juga anak di bawah 1 tahun. Ini bisa kita gantikan dengan clindamycin. Next. Kenapa ya? Tadi kan kita pakainya tetrasiklin ya, yang di slide berikut, yang di slide sebelahnya tadi. Kenapa jadi kontraindikasi untuk wanita hamil dan juga anak di bawah 8 tahun? Kenapa kita gantikan dengan clindamycin? Jadi nanti soalnya kenapa penggunaan tetrasiklin sebagai kombinasi obat anti malaria pada wanita hamil dan juga anak di bawah 8 tahun digantikan dengan clindamycin. Alasannya kenapa? Karena tetrasiklin tadi pada wanita hamil maupun anak di bawah 8 tahun dia punya efek terhadap tulang dan gigi ya. Jadi giginya itu nanti pada anak-anak yang lahir ataupun nanti ketika dia sudah dewasa, giginya itu akan berwarna kekuningan. Ya, kenapa? Digantikan dengan yang lain, nggak tetrasiklin. Nah, ini untuk pengobatan program nasional malaria. Tetap ya, yang utama artemisinin dulu, terus nanti primaquine. Next. Nah, ini ya, lini pertama, lini kedua. Lanjut. Next, ada dosisnya. Lanjut lagi. Ini juga jumlah tablet per harinya ya. Next. Oke, ini kalian baca saja sendiri. Oke, sampai slide. Terus lagi. Ya habis ya. Sampai sini apa ditanyain? Kalian minggu ini sudah terakhir ya. Minggu depan nanti ujian. Ya itu tadi beberapa soal MCQ-nya untuk kuliah saya ya. Nanti protozoa sama nanti Helminthas. Slide-nya sudah ya 2. Itu tadi kan sengaja saya buat polos karena kan untuk yang sekarang ini slide-nya harus pakai yang desain PPT punyanya FK kan yang warna hijau ya. Oke. Makanya tadi memang sengaja diputihin. Soalnya belum dipindahin ke template yang itu. Nggak ada yang ditanyain. Kayaknya karena udah tutorial ya jadi udah lebih paham sih sebenarnya. Jadi kuliah saya ini sebenarnya cuma mengulang. Semoga bisa memberikan ya yang kemarin ada yang belum jelas bisa lebih jelas lagi. Jadi intinya farmakologi obat-obatan ini jadi ngejelasin ya obatnya terus mekanismenya, terus lagi kenapa nggak boleh dikasih itu harus diganti yang lain ya. Terus dosisnya sebenarnya kalau dosis saya nggak terlalu sering nggak kasih soal dosis ya karena kan itu kepalan banget.
Karena nanti kalian akan ketemu permainan dosis itu pasti koas. Tapi yang penting sekarang kalian paham dulu deh mekanisme kerjanya. Obat utama apa yang digunakan, terus kontraindikasi sama efek samping itu dulu ya. Jadi soalnya nanti nggak akan jauh dari situ. Salah satu beberapanya tadi udah saya kasih tahu juga. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, terima kasih atas perhatiannya. Saya mau keluar duluan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.